Hai semuanya. Nggak gitu aku openingnya. Hai, aku Iki. Tidak kusangka kita bisa bertemu kembali ternyata. Dan secepat ini, aku kira aku akan membuat video sekitar sebulan lagi, 2 bulan atau ya nggak tahu kapan, mungkin tahun depan. Ya, cuman oke. Video kali ini saya akan membahas tentang merantau. Merantau menurut KBBI, bukan menurut saya ya, menurut KBBI salah satunya yaitu pergi ke pantai. Iya, pergi ke pantai. Tapi ada lanjutannya, pergi ke negara atau daerah lain mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Atau kata dasarnya saja, rantau adalah suatu daerah yang di luar daerah kita sendiri atau di luar daerah kampung halaman, itu namanya rantau. Kenapa saya ingin membahas ini? Ya karena selain nggak tahu apa yang dibahas lagi, kebetulan akhir Januari lah ya, saya sempat berkunjung ke Bandung untuk mengantarkan adik saya merantau ke Bandung. Sedangkan diri saya sendiri, saya sudah pernah merantau sebanyak ke Malang, Pasuruan, 2 kali. Bukan berarti saya membuat video ini saya orang yang termerantau, enggak. Saya cuma 2 kali merantau. Tapi ya karena saya ingin berbagi saja, ingin memberitahu teman-teman yang menonton ini, mungkin salah satu dari kalian yang akan merantau. Ya banyak orang yang merantau dari kecil, dari remaja, bahkan baru ada yang dewasa baru merantau juga ada, bermacam-macam. Karena tujuan merantau itu biasanya ada 2. Karena untuk melanjutkan studi, mungkin ada yang dari SMA sudah merantau. Biasanya sih orang kuliah, karena nggak banyak kampus di daerah. Kok SMA kan pasti ada, harusnya sih ada setiap kabupaten, setiap daerah di kita. Tapi untuk kampus mungkin kita menginginkan yang terbaik dan akhirnya kita merantau untuk mencari kampus yang terbaik buat diri kita sendiri atau mencari pekerjaan yang di luar daerah kita sehingga kita merantau. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya baru merantau saat usia 16 tahun ke Malang. Saya ke Malang bukan bertujuan, memang untuk berkuliah di Universitas Brawijaya. Dari umur 16 tahun saya sudah merantau di Malang untuk kuliah. Umur 21 saya ke Pasuruan, memang agak geser sedikit dari Malang ke Pasuruan untuk bekerja. Kalau dibilang pengalaman merantau ya masih kurang lebih 6-7 tahun lah ya. Saya dari 2014 hingga 2021, anggap saja 7 tahun. Memang nggak lama, relatif kita kalau lama nggak ya kan relatif. Kalau dari saya sendiri sih hanya sebentar 7 tahun itu ya. Ya sekarang saya di rumah dan karena gabut ya membuat video seperti ini. Lalu kebetulan karena habis dari Bandung, adik saya baru merantau sekitar setahun lah ya kurang lebih di Jakarta untuk kuliah. Lalu karena COVID, ya dia kuliah di rumah, kuliah online sehingga lulus pun di rumah dan baru bekerja, baru merantau lagi. Ya, keresahan ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan yang menonton ini, beberapa dari kalian mungkin baru habis kuliah online karena COVID-nya turun sehingga kembali ke kampus kuliah offline, atau yang awalnya WFH atau WFA, work from anywhere, work from home, work from Bali, akhirnya kembali WFO, harus merantau lagi. Nah, saya akan membagikan beberapa tips merantau. Mungkin ini sudah banyak yang kalian tahu, tapi paling enggak dengarkan saja ini. Kenapa merantau itu penting
atau butuh persiapan. Ya, merantau itu butuh persiapan. Kenapa? Karena merantau kita akan meninggalkan daily activity yang awalnya di rumah. Ada makanan yang disediakan orang tua, tidur di kamar yang dari kecil kita tinggali, mendadak kita harus pergi ke kota lain, kita tidur di kasur yang asing bagi kita makan makanan asing yang enggak sekitar rumah kita butuh persiapan, tentu. Karena kita akan melanjutkan 24/7 hidup kita di tempat itu. Nah, tips merantau versi Iki seperti ini. Hal-hal yang perlu dipersiapkan saat merantau, salah satunya adalah ketahui lokasi di mana kamu merantau. Ya, itu simple tapi perlu kamu cari tahu. Contohnya, dulu aku merantau di Malang, otomatis hal yang terpikirkan pertama olehku adalah dingin. Malang dikenal sebagai kota yang dingin. Tentu saja itu akan mempengaruhi banyak aspek, contohnya pakaian. Contohnya peralatan yang akan aku bawa seperti mungkin aku akan membawa heater, jaket yang lebih untuk menghangatkan diri, selimut. Bandung, adik aku ke Bandung, aku selalu ingatkan membawa jaket, membawa selimut karena Bandung juga dingin. Ya dingin. Waktu aku di Pasuruan untuk bekerja, tentu aku tahu Pasuruan tidak sedingin Malang, sehingga ya nggak usah bawa banyak-banyak lah ya jaket, tapi tetap bawa selimut karena aku waktu itu berencana untuk mencari kamar yang ada AC-nya, sehingga ya selimut perlu lah ya, tapi tidak sedingin Malang sehingga jaket pun nggak perlu banyak-banyak. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah ketahui di mana lokasi atau sifat geologis tempat kamu merantau, dan jangan lupa kamu merantau itu di mana tempat utamanya, tempat tujuan utamanya, yaitu seperti kampus ataupun tempat kerjamu. Karena jangan sampai oh benar, kamu bakal merantau di Malang, semisal kamu kos di daerah, saya lupa daerah Malang di mana saja. Anggap aja daerah Blimbing, tapi Blimbing masih dekat. Anggap saja di salah satu kecamatan, mana ya kecamatan di Malang itu? Dampit, ya anggap saja di Dampit, tapi kampusmu di Brawijaya, sangat jauh. Lebih baik kamu kos di daerah Lowokwaru, atau Watugong paling dekat dengan Brawijaya. Tempat kerja juga seperti itu, cari tahu dulu lokasi kerjamu dan baru cari daerah sekitar situ untuk cari kos-kosan. Oke, kita akan bahas nanti tentang kos-kosan, kita lanjut poin berikutnya. Kedua, perkirakan kegiatan aktivitas yang akan kamu lakukan tiap harinya. Contohnya, kamu akan merantau, pasti akan juga hidup di sana. Salah satu kegiatan yang pasti akan kamu lakukan saat merantau adalah tidur. Otomatis kamu harus membutuhkan perlengkapan tidur, bukan? Ya, bantal, guling mungkin, selimut, spray. Ya, itu. Ya, kamu tidur cuma butuh itu kan. Kamu tidur di lantai juga bisa, cuman bawalah perlengkapan tidurmu. Mandi kamu butuh gayung. Mungkin gayung dari kos-kosan sudah ada, tapi sabun, sampo, odol, sikat kamu harus menyediakan sendiri. Jika tidak, beli. Ya, beli di sana juga bisa. Tapi kamu harus beli. Harus sikat gigi. Makan, kamu makan menggunakan mulut. Tapi apakah tiba-tiba makanmu masuk mulut? Tidak. Kamu harus menggunakan tangan ataupun sendok. Maka belilah sendok, bawa sendokmu. Yang harus kamu ingat-ingat, kamu harus membawa piring. Ya, piring. Kalau nggak piring, kamu tidak bisa makan sop, kawan. Apakah kamu makan sop dari plastiknya? Tentu tidak. Ya, jabarkan dari pagi bangun tidur, mandi, makan, bekerja kamu butuh seragam, maka bawalah seragammu. Kampus juga butuh seragam, kamu juga harus menggunakan kemeja, bawa celana kain. Breakdown masing-masing kegiatan. Bayangkan kamu satu hari kamu melakukan aktivitas apa saja, breakdown kegiatannya, breakdown alat apa saja yang kira-kira dibutuhkan, breakdown juga pakaian yang mungkin akan kamu gunakan. Tentang pakaian pun kamu harus menghitung hari di mana kamu akan mencuci, mensetrika dan kering lagi dan bisa digunakan. Jangan sampai kamu hanya membawa baju sedikit.
Kecuali kamu nggak akan mencuci bajumu, tapi jangan. Bahwa perkirakan, jika kamu laundry, anggap saja laundry paling cepat 3 hari. Paling nggak kamu membawa beberapa set pakaian, di mana kamu bisa merotasi pakaianmu. Itu sepele tapi harus dipersiapkan. Kalau tidak gitu Anda tidak ganti pakaian. Hei bau, Anda bau, ganti. Ya, saya nggak tahu ini udah poin berapa. Poin berikutnya adalah saat mencari kos-kosan, jangan cari langsung di hari H kamu mensurvei tempat itu. Cari dulu di media sosial. Zaman sekarang Anda tidak mengecek media sosial, Anda ya cek, bisa lewat aplikasi Mamikos, bisa lewat Instagram, Twitter, Facebook, cari kos-kosan Malang, kos-kosan Pasuruan, kos-kosan dimanapun yang akan kamu tuju, kos-kosan Planet Namek. Ya kalau Anda Piccolo, cari di media sosial pasti ada. Dan tentukan dulu fasilitas apa yang kamu inginkan. Apakah kamar mandi dalam, apakah kamar mandi luar, apakah harus ada wifi-nya, apakah memang benar-benar on budget yang harus sekian. Cari informasi dari media sosial dulu. Jika tidak ketemu, baru cek di hari H kamu merantau. Tapi saya sarankan ada 2 alternatif. Yang pertama, setelah mencari dan menelusuri kos-kosan di dunia maya, hubungi penjualnya, langsung dealkan dulu selama sebulan atau 2 bulan. Mungkin kos-kosan ya 3 bulanan ya, deal dulu. Supaya di hari H kamu pergi berangkat merantau, kamu tidak bingung dan langsung punya tujuan kemana kamu akan bergegas ke lokasi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu ingat. Foto yang diposting merupakan foto terbaik dari tempat tersebut. Otomatis sudah dibersihkan, sudah dicat, sudah dalam kondisi terbaik. Kita tidak tahu itu foto diambil kapan. Kemarin kah? Seminggu lalu, sebulan, setahun yang lalu, atau bahkan waktu didirikan kos tersebut. Take note about that. Hati-hati, bisa jadi foto itu menipu. Paling enggak, kalau daripada kamu bingung di hari H kamu pergi merantau, lebih baik kamu deal dulu sebulan, hidup sebulan seadanya, baru sambil mencari kos-kosan. Karena jika tidak begitu, kamu butuh, semisal nih ya, di hari H kamu merantau dan ternyata wah susah mencari kos di sini, tidak ada yang cocok, sehingga kamu nginep di guest house atau kos-kosan harian yang bahkan akan menambah budgetmu. Anggap saja 1 hari 1 malam di hotel atau guest house 150 hingga 200. Padahal kos kamu 800. Kalau kamu 4 hari tidak segera menemukan itu, kamu juga akan rugi. Makanya lebih baik deal dulu 1 bulan, tempati itu, adaptasi sekitar, lalu mencari kos lagi. Itu yang terbaik. Karena ketika kamu sudah bekerja atau ngampus, kamu akan punya banyak teman dan bisa banyak bertanya, dan mencari kos-kosan yang baru itu gampang. Ya. Poin berikutnya adalah tentang mobilitas. Apakah kos kamu benar-benar sebelah kampus? Jika iya, itu mudah, kamu hanya perlu jalan kaki. Jika tidak, kamu perlu motor. Kalaupun jauh juga nggak apa-apa sih jalan kaki, pakai angkot, kayak ojek online. Ya itu masih bisa masuk opsi. Tapi saya akan memberikan saran, mungkin bisa kamu pertimbangkan tentang membeli motor bekas. Kenapa motor bekas? Jika daerah kamu jauh sekali dengan tempat perantauan, saya sarankan motor bekas. Dekat pun motor bekas juga nggak masalah. Begini, jika kamu membawa motor dari tempat kamu berasal, ya nggak apa-apa dikirim dengan kereta, bisa dibawa sendiri juga bisa. Tetapi tetapi jika sudah melewati masa STNK habis atau sudah waktunya gosok mesin, yaitu yang 5 tahun sekali lah ya, saya juga lupa namanya. Tetapi itu perlu membawa motormu ke daerah asal. Kalau regulasi belum berubah ya, seperti itu. Sehingga kamu akan merepotkan diri sendiri untuk membawa motormu ke daerah asalmu. Saya juga pernah di Malang membawa lagi ke Tuban untuk gesek nomor mesin, gesek nomor rangka. Itu sangat merepotkan. Kemarin di Bandung adik saya membeli motor bekas, diurus dengan agensi, not agensi, tapi ya tokonya lah, jasanya juga menyediakan perpanjangan STNK sehingga clear. Gak repot, dan itu juga daerah sana, daerah Bandung. Tadi saya menyebutkan tips
atau tips untuk persiapan merantau. Nah, ketika kamu sudah di perantauan, ketika sudah dapat kos nih ya, sudah dapat kos, tanya identitas lengkap pemilik atau penunggu kos tersebut. Karena dialah yang mempertanggungjawabkan tempat tinggalmu. Apakah penting? Menurut saya penting. Apakah berguna? Belum tentu. Karena ya kita semua nggak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga tanya dan catat sajalah. Paling nggak ada nama lengkap sama nomor HP. Sama tahu orangnya. Yang kedua, tips saat merantau atau sudah sampai di sana, tanya alamat lengkap kos tersebut. Kenapa? Ya pasti zaman sekarang nggak mungkin kamu tidak membelikan paket online. Kamu pasti belanja online, pasti akan ada paket sampai di depan kosanmu. Atau mungkin orang tua ingin mengirimkan paket. Ya, catat nama alamat kosanmu, alamat, nomor, RT, RW, kode pos, dan sebagainya kamu harus tahu. Take note juga tentang peraturan yang ada di kosmu. Apakah boleh membawa temanmu boleh tidur di sana? Apakah ada jam malamnya? Ya itu perlu kamu ketahui supaya kamu tidak tiba-tiba terkunci dari luar dan tidak bisa masuk kos-kosan sendiri. Kamu buat apa ngekos kalau kekunci kosan sendiri? Lalu jangan lupa tanya tentang tempat makan terdekat. Ya, paling nggak kamu bisa tahu sarapan di mana, makan siang di mana, makan malam dekat kosan di mana. Tanya, paling nggak tanya jamnya atau dari itu pasti kamu harus tahu. Sebelum kamu keliling, paling nggak kamu ada gambaran. Oh, daerah sini loh tempat makan. Oh, daerah sini loh, daerah sini loh. Dan jangan lupa, jika kamu tidak mencuci sendiri, tanya laundry terdekat. Seperti aku, orang yang konsumtif sekali, pasti melondre. Jika tidak laundry, saya tidak mungkin mencuci baju sendiri. Last but not least, hal yang menurut aku terpenting juga adalah cek jalur berangkat kerja atau berangkat kampusmu. Jangan sampai kos kamu jauh lalu kamu nggak tahu jalan. Ya penting ini, penting karena kamu harus ya paling nggak waktu kamu cek untuk mencari kos-kosan kamu harus tahu jauh nggak sih. Oh mungkin kamu bisa menggunakan Google Map. Oh 2 kilo, oh 3 kilo, 5 kilo, oh 5 kilo deket lah ya. Ternyata itu jalur utama dan macet. Ya nggak apa-apa kalau itu worth it dengan kosanmu, tapi kamu harus tahu jam berapa kamu berangkat. Ini penting yang mungkin orang-orang lupa. Karena siapa tahu semua bekerja pagi, semua berangkat ke kampus pagi sehingga macet. Kamu harus lewat kemana, kamu harus tahu. Ya coba survei sendiri di jam tersebut atau paling nggak kamu jangan sampai nyasar. Sebetulnya itu aja yang sudah aku tulis di skrip. Sekarang aku berkata tanpa skrip, tapi ya itu aja tips-tips merantau. Jangan lupa membawa tas kresek. Ya tas kresek itu penting. Oh ya, udah itu aja. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang tidak merasakan apa itu merantau karena dia berada di kota besar sehingga SMA, kuliah hingga bekerja tersedia semua. Jika kamu perlu merantaulah, jangan jauh-jauh. Aku nggak akan bilang merantau sejauh mungkin karena kamu masih muda, enggak. Karena merantau itu melelahkan kawan. Jika kamu masih ada keluarga di rumah, merantaulah sampai kamu punya pengalaman yang berharga sehingga kamu bisa pulang dan kembali ke keluargamu. Jika tidak, ya hidupmu ursilah ya, jangan tanya saya juga punya hidup sendiri, tapi merantaulah kalau bisa biar kamu tahu rasanya rindu pulang ke rumah, rindu masakan rumah, rindu tiba-tiba bangun sudah ada makanan, rindu apa lagi ya, nggak ada yang dirindukan lagi. Ya itu saja. Gak tahu ini akan jadi berapa menit, tapi semoga bisa membantu teman-teman yang akan merantau. Mungkin ini gak penting, tapi menurut saya penting. Karena saya sedang membutuhkan kegiatan supaya tidak menganggur. Tidak bingung ngapain selain main game. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, see you. So gak tahu kapan lagi, Pak. Oke.